Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat berjumpa kembali di channel kami Raka Bule. Kali ini saya akan membagikan kisah seorang wanita yang arwah kematiannya disambut oleh ribuan malaikat. Saat kematian beliau, langit menghitam karena bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Berduyun-duyun malaikat menyambut kedatangan arwah Nusaybah. Seru kan? Bagaimana kisahnya? Yuk simak dalam video kali ini. Namanya adalah Nusaybah binti Ka'ab al-Ansyariyah. Beliau adalah istri dari Sa'id bin Hashim yang dikenal fenomenal dengan sebutan Ummu Ammarah. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di suatu hari ketika Nusaybah berada di dapur, sedangkan saat itu suaminya bernama Sa'id sedang tidur dan beristirahat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Dengan sigap Nusaybah bergegas membangunkan suaminya yang sedang tertidur dengan suara pelan dan halus agar suaminya bangun dan tidak terkejut. Nusaybah berkata pada suaminya, "Ya suamiku, aku mendengar suara riuh dan gemuruh seperti menuju ke Jabal Uhud. Mungkin orang-orang kafir sedang menyerang." Mendengar kata istrinya, seketika Sa'id pun tersentak dengan sangat menyesal dan terkejut, seolah-olah menyalahkan dirinya. Kenapa bukan ia yang mendengar suara itu, malah istrinya? Kira-kira seperti itulah yang ada dalam benak pikirannya. Kemudian Sa'id segera bangun dan langsung mengenakan pakaian perangnya. Sembari menyiapkan kudanya, Nusaybah menghampirinya dan menyodorkannya sebilah pedang kepada suaminya Sa'id. Dan Nusaybah berpesan, "Bawalah pedang ini dan janganlah kau pulang sebelum menang." Mendengar kata istrinya, Sa'id pun memandang wajah istrinya dengan penuh haru dan bersemangat. Kemudian Sa'id berlalu ke medan perang tanpa sedikit pun keraguan padanya. Sejak kepergian Sa'id untuk berperang, Nusaybah duduk gelisah dengan kedua putranya diselimuti kecemasan, layak seorang istri prajurit yang ditinggal bertempur. Nusaybah mempunyai dua orang putra bernama Ammar berusia 15 tahun dan Sa'ad berusia 13 tahun. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang penunggang kuda mendekati rumah Nusaybah. Penunggang kuda tersebut nampak gugup. "Ibu, ada salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," kata penunggang kuda tersebut. Sa'id suami ibu baru saja gugur di medan perang dan beliau syahid. Mendengar kata penunggang kuda itu, sejenak tertunduk dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nusaybah berkata, "Suamiku telah menang dalam perang. Terima kasih ya Allah." Setelah pemberi kabar tersebut berlalu, kemudian Nusaybah memanggil putranya Ammar dengan tersenyum dan menahan isak tangisnya. "Ammar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih karena ayahmu telah syahid. Ibu sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan kepada para pejuang Nabi." "Ya Ammar, maukah engkau ikut lihat ibumu bahagia?" tanya Nusaybah. Lalu Ammar pun mengangguk dengan hati yang berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Berperanglah bersama Nabi, kalahkanlah dan binasakan kaum kafir." Mata Ammar pun berbinar-binar penuh haru. "Terima kasih ya ibuku, ini yang aku tunggu dari tadi," sahut Ammar.
ibu kasih saya peluang untuk berperang membela agama Allah. Ammar yang berperawakan kurus akhirnya mengikuti jejak ayahnya tanpa sedikit pun rasa was-was dan ketakutan di wajahnya. Lalu di hadapan Rasulullah, dia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, saya Ammar bin Syaib. Saya datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur dan syahid di medan perang." Dengan terharu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk anak muda tersebut. "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati. Allah memberkahimu." Peperangan saat itu penuh dengan pertumpahan darah dan berlangsung hingga malam hari dan berlalu begitu cepat. Keesokan harinya, seorang penunggang kuda kembali mendatangi rumah Nusaibah. Sesampainya di rumah tersebut, penunggang kuda itu belum sempat membuka suara. Utusan itu langsung mendapat pertanyaan dari Nusaibah. "Ada kabar apakah? Apakah anakku telah gugur?" Dengan sedih dan menunduk, dia menjawab, "Betul ya Nusaibah." Sambil menangis, Nusaibah berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Penunggang kuda itu bertanya, "Kau bersedih ya Nusaibah?" Nusaibah menjawab, "Tidak," sambil menggelengkan kepalanya. "Malah aku gembira," sahut Nusaibah. "Hanya saja aku sedih. Siapa lagi yang akan aku berangkatkan sementara anakku Sa'ad masih anak-anak?" Sa'ad yang berada di samping ibunya pun langsung menyahut, "Ibu, jangan remehkan saya. Jika engkau izinkan akan aku tunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra Sa'id yang gagah dan pemberani." Mendengar ucapan Sa'ad, lalu Nusaibah tersentak dan terperanjat. Nusaibah memandang Sa'ad dan berkata, "Apakah kau tidak takut anakku?" Setelah mendapat izin dari ibunya, Sa'ad pun meloncat ke atas kudanya dengan penuh keyakinan dan pergi ke medan perang bersama utusan-utusan si penunggang kuda tersebut. Di medan perang, Sa'ad seperti singa kelaparan, menerjang musuh dan menunjukkan kemampuannya dalam pertempuran. Masya Allah, Sa'ad yang begitu sangat muda berhasil membunuh banyak orang-orang kafir. Namun, atas kehendak Allah, dia pun syahid di medan perang. Ada sebuah anak panah menancap di dada Sa'ad dan dia pun tersungkur sembari menyerukan takbir, Allahu Akbar. Kini kali ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian putranya Sa'ad, Nusaibah yang berjuluk Ummu Umarah berkata kepada utusan tersebut, "Hai utusan, kau sudah saksikan sendiri. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk aku berikan kepada pejuang Nabi. Hanya aku yang tua ini yang tersisa. Maka izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang," sahut Nusaibah. "Tapi engkau wanita ya ibu," kata sang utusan tersebut. Ummu Amarah berucap dengan nada sedikit tersinggung, "Engkau meremehkan aku karena aku wanita? Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad?" Lalu Nusaibah yang berjuluk Ummu Amarah bergegas menghadap Rasulullah. Setelah berjumpa beliau, Nusaibah menjelaskan semua keinginannya untuk ikut berperang seperti suami dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar semua perkataan Nusaibah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan tersenyum, "Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum saatnya wanita mengangkat senjata. Sementara ini engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah pasukan yang sedang terluka. Pahalanya sama dengan berperang."
Setelah mendapat penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nusaibah pun berangkat ke medan perang untuk merawat pasukan yang terluka dengan cekatan. Dikala Nusaibah sedang mengobati dan memberi minum prajurit yang terluka, tiba-tiba rambut Nusaibah terkena percikan darah. Di depan Nusaibah tergeletak kepala prajurit Islam yang tewas terbabat oleh pedang kafir. Seketika itu timbullah amarah Nusaibah. Melihat kekejaman itu dan amarahnya bertambah tatkala dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjatuh dari kudanya, yang akibatnya kening Rasulullah pada saat itu terserempet anak panah orang-orang kafir. Nusaibah pun bangkit dengan gagah berani dan mengambil pedang prajurit yang tewas itu. Nusaibah bagaikan singa betina yang kelaparan dengan menunggang kudanya, mengamuk menebas ke kiri dan ke kanan. Puluhan orang kafir pun tewas seketika di tangannya. Namun Nusaibah tidak menyadari orang kafir datang dari belakangnya dan menebas lengan kirinya. Akhirnya seketika itu Nusaibah terjatuh dan terinjak-injak oleh kuda. Medan pertempuran sedikit demi sedikit mulai bergeser, menjauh hingga tubuh Nusaibah tergeletak sendirian. Sementara itu, Ibnu Mas'ud sambil menunggang kudanya mengawasi kalau ada prajurit Islam yang bisa ditolongnya. Begitu Ibnu Mas'ud melihat ada tubuh yang bergerak-gerak, dengan susah payahnya Ibnu Mas'ud segera mendekati sambil memercikan air ke tubuh yang bergerak itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya sambil bertanya, "Istri Saidkah engkau?" Nusaibah menjawab, "Iya." Dan Nusaibah balik bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkan beliau." Ibnu Mas'ud menjawab, "Rasulullah tidak kurang suatu apapun." Nusaibah pun bertanya kembali, "Apakah engkau Ibnu Mas'ud? Pinjamkan kuda dan senjatamu padaku," sahut Nusaibah. "Engkau masih terluka ya Nusaibah," kata Ibnu Mas'ud. "Engkau jangan menghalangi aku membela Rasulullah," jawab Nusaibah kembali. Dengan terpaksa, selanjutnya Ibnu Mas'ud menyerahkan senjata dan kudanya kepada Nusaibah. Dengan susah payah Nusaibah menaiki kuda tersebut dan kembali ke medan perang. Kini Nusaibah kembali menerjang musuh dalam kondisi terluka dan mengamuk semakin banyak orang-orang kafir yang dia bunuh. Sampai pada akhirnya terbabatlah leher Nusaibah oleh pedang musuh hingga terputus. Akhirnya gugurlah Nusaibah, wanita perkasa yang berjuluk Ummu Ummara. Tiba-tiba langit yang tadinya begitu cerah berubah menjadi mendung hitam kelabu. Pertempuran pun terhenti sejenak karena langit tersebut sembari penuh keheranan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Kalian lihat langit tiba-tiba menghitam. Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa." Subhanallah, Allahu Akbar. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.